Okay, students, now you can open your book, page 50. Talking about descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular person, place, animals, or thing. So, the purpose of the study to describe a characteristic for person, place, or thing in specific. Nah, di materi kita ini, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Describe, in bahasa menggambarkan. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Yaitu suatu teks yang menggambarkan baik itu orang, tempat, hewan-hewan, ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita secara detail ataupun secara terperinci. The general structure of descriptive text. First, identification. In identification, introduce a person, place, animal, or object. Nah, di bagian identifikasi ini yaitu memperkenalkan para tokoh-tokohnya, siapa dan di mana subjek yang dideskripsikan. And the second, description. A description of something by describing its features, forms, colors, or anything and the specific characteristic of the subject. Nah, di bagian deskripsi ini yaitu menunjukkan secara rinci tentang subjek termasuk informasi tersebut. Ciri-ciri dari teks deskripsi yaitu first, the use of adjective. Yang pertama, menggunakan kata sifat. And the second, use simple present tense. Yang kedua, menggunakan tenses present tense. And the third, use action verb. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang menunjukkan aksi atau pekerjaan. Okay, students, sebelum kita masuk ke teks deskriptif, kita akan belajar tentang kosakata yang akan digunakan. Pronunciation practice. Listen carefully. Destination, yang artinya tujuan. Peninsula, yang artinya semenanjung. Unlike, yang artinya tidak seperti. Snout, yang artinya moncong. Nah, ini digunakan untuk hewan ya, seperti kerbau. Next, enormous, yang artinya sangat besar. And next, establish, yang artinya mendirikan. Next, heart, yang artinya pusat atau inti. Nah, biasa kita mendengar heart ini sebagai hati. Nah, kalau dia di deskriptif, ini artinya pusat atau inti. Next, impressive, yang artinya mengesankan. Next, escaped, yang artinya bekas tangkapan. And next, preservation, yang artinya pelestarian. And the last, amazing, yang artinya mengagumkan. Oke, students, silahkan diperhatikan. Ini merupakan contoh dari teks deskriptif mengenai Tanjung Puting National Park. Jadi, bahasa yang digunakan dalam teks deskriptif yang pertama yaitu kita menggunakan adjektif atau kata sifat. Look at Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination. Famous here as adjective. In bahasa terkenal. Jadi famous di sini artinya terkenal yang merupakan sebuah kata sifat. Okay. Next, destination here as a noun. Jadi destinasi di sini merupakan kata benda yang artinya tujuan.
tujuan ekoturism yang terkenal. Jadi dia menjelaskan tentang ekoturism yang terkenal. Next. And the second, nature. Nature here as a noun, yang artinya alam. Amazing here as an adjective. Jadi amazing di sini sebagai kata sifat. In bahasa mengagumkan. Jadi dia menjelaskan tentang alam yang mengagumkan. And the third, real. Real di sini artinya yang sebenarnya. Nah, ini merupakan kata sifat as adjective. How about jungle? Jungle here as a noun, yang artinya hutan. Nah, ini dia merupakan kata benda yang menjelaskan tentang hutan yang sebenarnya. And then, interesting. Interesting here as an adjective. Jadi, interesting di sini merupakan kata sifat yang artinya menarik. And animal here as a noun. Animal di sini merupakan kata benda. Nah, ini merupakan dia menjelaskan tentang hewan-hewan yang menarik, yaitu orang hutan. Nah, jangan lupa bahasa yang digunakan dalam descriptive text yaitu juga menggunakan tense simple present tense. Karena yang dideskripsikan ini merupakan hal-hal yang memang fakta dan ada. Jadi, tenses yang digunakan adalah simple present tense.